Ya, selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melakukan olah data dan pembuatan coding dari tugas yang Anda kerjakan ya. Sebelumnya Anda sudah mengumpulkan data keluarga dan tetangga sebanyak 45 orang. Sebelum kita akan membuat codingnya, jadi ada dua hal yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah kita akan cleaning data dulu, kita akan bersihkan, kita akan rapikan data ini. Pada prinsipnya data ini sudah sangat baik sekali. Ini adalah tugas dari teman Anda yaitu Atira ya. Yang kedua adalah kita akan membuat coding, kita akan membuat kode ya. Pembuatan kode ini dilakukan untuk data-data pada variabel kategorik yang data kategorik ya, seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, golongan darah. Dan nanti juga kita akan membuat kelompok umur dan status gizi. Sedangkan untuk variabel yang menggunakan skala numerik, interval rasio seperti umur, tinggi badan, berat badan, IMT dan nomor sepatu, kita tidak melakukan coding di situ karena memang kita akan memasukkan nilai numeriknya ke dalam itu. Yang pertama mahasiswa sekalian, kita akan bersihkan dulu. Yang pertama adalah di umur ini kita hilangkan tahunnya, ya kita akan hilangkan tahunnya. Ini dihapus semua tahunnya. Namun untuk memudahkan supaya ini cepat, kalau di Excel itu kita bisa di menu Home, kita bisa pilih paling ujung ini Find and Select. Kita pilih Replace, ya kita pilih Replace. Lalu di sini tahun, ya pertama tahun kita ganti, kita ketik dulu tahun ya. Seperti yang tertulis di tahun THN. Lalu di sini kita kosongkan saja replace with-nya, spasi, lalu kita klik replace all. Ya, ini tahunnya hilang semua. Ya, mahasiswa sekalian. Yang kedua adalah tinggi badan dan nomor sepatu, juga ini sentimeter kita akan hilangkan juga dari sini. Ya, kita hilangkan juga sama caranya, find ada replace di sini. Kita klikkan di sini, ketikkan sentimeter, lalu di sini kita nolkan, tidak ada ya. Lalu kita replace all. Ini hilang semuanya. Bagi yang sudah tidak ada sentimeternya itu tidak apa-apa, sudah bagus. Ya. Lalu di bagian berat badan juga kita hilangkan kilogramnya. Kita ganti dengan kg di sini yang akan kita hapus, lalu kita replace all. Oke. Ini ya sudah ya untuk apa namanya? Ini untuk dibersihkan cleaning dulu. Sebelumnya kelihatan ya layar Excel-nya? Kelihatan Bapak. Oke, kita konfirmasi dulu. Selanjutnya yang kita lakukan kedua adalah kita akan membuat coding. Kita akan membuat coding dari data yang kita punya ini. Sekali lagi saya ulang, ini akan kita untuk variabel jenis kelamin, kelompok umur nanti, pekerjaan, pendidikan, dan golongan darah. Untuk coding ini sendiri, mahasiswa sekalian, saya sudah siapkan codingnya. Ya. Saya sudah siapkan codingnya. Lihat notepad ya. Kelihatan file notepad? Sudah kelihatan Pak. Ya. Di kode ini misalnya jenis kelamin, kita akan memberikan kode 1 laki-laki, 2 perempuan. Kelompok umur itu adalah 1 adalah kurang dari 10 tahun, 2 itu adalah 10 sampai 19 tahun, 3 adalah 20 sampai 29, ini 4 30 sampai 39, 40 sampai 49, 6 adalah lebih besar sama dengan 50. Yang ini juga nanti tetap Anda perhatikan ya, Anda ingat, catat di situ. Lalu pekerjaan kita bagi jadi 2, bekerja dan tidak bekerja. Bekerja ini kita definisikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan penghasilan. Ya, dapat memberikan penghasilan. Ya, sedangkan tidak bekerja itu tidak melakukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Itu kita langsung kategorikan demikian. Lalu untuk pendidikan, karena di situ ada yang masih bayi ya. Jadi tidak, belum sekolah 1, 2 itu TK PAUD, 3 SD, SMP, 4 SMP, 5 SMA, 6 perguruan tinggi. Ya. Lalu untuk bukan obesitas adalah status gizi. Untuk status gizi sendiri, mahasiswa sekalian, ini kita pakai standar ini, underweight. Ini kita menggunakan standarnya WHO punya.
Yang misalnya underweight itu dia kelihatan ya, ini ada salah satu di kurang dari 18,5. Kurang dari 18,5 itu 18,5 IMT-nya ya. Lalu kalau normal berapa? Di sini normal berapa? Ada yang bisa bacakan? 18,5 Pak. Sampai 22. Bisa Pak. 18,5. sampai 22,9 ya. Iya. Ini 18,5. Jadi 18,5. Yang ini tadi lebih kecil ya. Sampai 22,9. Oke. Untuk yang overweight, di sini adalah dia 23 sampai 24,9. 23 sampai 24,9. Ya, untuk OB1, di sini 25 sampai 29,9, 25 sampai 29,9. Ya. Sedangkan kalau lebih besar sama dengan 30 ya. Ya. Ini kita buat coding seperti ini. Lalu mahasiswa sekalian, selanjutnya golongan darah. Kalau untuk golongan darah itu 1O, 2A, 3B, 4B, itu kodenya. Dan rumus IMT ya, ini kita ini sebenarnya salah, tapi ini adalah proses latihan kita. Pada prinsip kita latihan untuk olah data di sini. Ini kita ratakan semua, ya kita seragamkan rumusnya. IMT itu adalah berat badan per tinggi badan kuadrat dengan tinggi badan itu dalam skala meter ya. Skala meter. Seperti ini. Kita kembali ke Excel tadi. Ini Anda bisa lihat kembali Excel-nya? Bisa Pak. Oke. Untuk tinggi badan ini mahasiswa sekalian karena perhitungan itu adalah menggunakan meter dan kita akan menggunakan meter. Kita akan konversi dulu dari sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter itu adalah dibagi 100 ya, dibagi 100. Jadi kita akan gunakan kolom bantu di sini ya. Kolom bantu kita akan ubah, misalnya kita akan menggunakan rumus di Excel sama dengan 156 per 100. Ya. Ini ya, dalam satuan meternya kita tarik, ini kalau kita arahkan kursor tanda plus, kita tarik ke bawah. Ya, ini sudah dalam satuan meter. Lalu kita copy yang ini, kita paste ke sini, tapi ingat kita pastenya adalah paste value. Kalau di Windows Microsoft 2007 itu kalau Anda pilih paste spesial, nanti akan muncul di situ ada tulisan value. Ini value ya, values, kita pilih yang values itu, kita klik. Oke. Kalau di Microsoft 2007 itu kita centang values-nya lalu kita oke. Ini kita hapus ya karena hanya bantu saja tadi. Berikutnya untuk IMT tadi rumusnya itu adalah Anda lihat IMT di sini berat badan per tinggi badan kuadrat ya. Jadi di sini kita rumuskan kembali juga dengan menggunakan Excel. Di sini sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Ini tinggi badan. Kuadratnya atau pangkat 2-nya itu kalau di Excel itu kalau di keyboard itu pangkat 2 disimpulkan dengan shift 6. Jadi Anda di keyboard itu Anda tekan tombol shift dan 6. Shift 6. Ya, di situ ya di keyboard itu ada shift 6, Anda perhatikan di keyboard Anda. Lalu karena kuadrat berarti pangkat 2. Ini menghitung yang cepat lalu kita enter. Jadi ke depan nanti kalau Anda hitung banyak data ya IMT-nya menggunakan ini saja, rumus ini saja. Kalau misalnya dihitung manual seperti ini. Ya, ini adalah semua IMT-nya, lalu kita gunakan 2 angka di belakang koma, masih di home, di number ini, kita tinggal pilih yang ini ya, ada tulisan ini. Kita pilih yang 2 angka di belakang koma. Oke, ini sudah selesai kita olah data. Untuk yang pertama, kita sudah menghilangkan judul satuannya, kilogram, sentimeter kita sudah hilangkan. Kita sudah juga mengkonversi tinggi badan dari sentimeter ke meter. Kita juga sudah menghitung IMT-nya.
Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat codingnya. Kita membuat coding. Untuk coding ini kita akan buat lagi kolom tambahan di sini, klik kanan saja di sini, lalu kita insert. Kita klik ketiknya di sini adalah kode JK, kode jenis kelamin. Tadi di sini kita sudah tentukan jenis kelamin itu adalah satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki, dua perempuan. Jadi di sini adalah satu laki-laki, satu perempuan itu adalah dua, dua, satu, dua, satu. Misalnya kita ini laki-laki misalnya adalah satu. Begitu seterusnya ya mahasiswa sekalian. Tinggal dilanjutkan saja. Selanjutnya kita akan buat untuk kelompok umur. Kita bantu lagi, kita klik di sini ya, baru kita klik kanan insert. Klik kanan insert. Klik kanan insert ini misalnya kode terus ini kelompok umur ya. Kelompok umur. Tadi kita sudah lihat itu juga untuk kelompok umur kita sudah buat pengelompokannya ya. 1 adalah kurang dari 10, 10 sampai 19, 2 sampai 9 dan seterusnya. Seperti ini. Lalu kita akan konversi juga di sini, kita akan buat 41 ini tadi berada pada 40 sampai 49. Jadi dia adalah 5 ya. Lalu untuk 26 ini berada 20 sampai 29 3. 12 ini adalah 10 sampai 19 berarti di sini adalah 2. 44 ini dia adalah 5 ya, 5. 29 ini adalah 20 sampai 29. Itu adalah 3 ya, 3. 8 tahun ini adalah kurang dari 10 tahun, 13 ini dia masuk 2. Begitu dan seterusnya ya, diubah. Begitu seterusnya diubah. Untuk kode ini nanti saya akan masukkan ke deskripsi di YouTube-nya. Lalu untuk di ini kode pekerjaan. Ya, tulis ini kode pekerjaan. Tadi kita sudah pisahkan untuk pekerjaan ini adalah bekerja dengan tidak bekerja. Bekerja dan tidak bekerja. Masih kelihatan codingnya? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Ya, untuk pekerjaan tadi, bekerja dan tidak bekerja. Untuk PNS ini kita anggap dia bekerja. Memang dia bekerja 1, swasta 1 bekerja, 2 ini kita anggap tidak bekerja. Guru bangunan bekerja karena memberikan penghasilan. IRT itu adalah tidak bekerja, pelajar kita anggap tidak bekerja, dan ini kita anggap tidak bekerja. Dan seterusnya mahasiswa sekalian. Jadi Anda lihat saja, kalau dia memberikan penghasilan maka itu adalah bekerja, tidak memberikan penghasilan maka tidak bekerja. Lalu untuk pendidikan juga kita buat kode pendidikan. Kode pendidikan ini tadi kita sudah lihat ya, kita sudah lihat untuk pendidikan itu 1 tidak sekolah ini ya, 2 itu TK PAUD, 3 SD, 4 SMP, 5 SMA, 6 perguruan tinggi ya. Jadi kita buat kode pendidikan, kita lihat ini yang pertama itu adalah dia pendidikan tinggi S2 ya, berarti kita tulisnya adalah 6 ya. SMA itu adalah dia 5. Lalu SMP dia adalah 4. Ya, di bawah juga SMP ini juga 5. SD di sini dia adalah 3. Ya, begitu seterusnya. Terus yang terakhir SMA juga itu adalah 5 juga. Dan seterusnya Anda bisa lanjutkan di bawah ini. Lalu untuk IMT ini adalah seperti ini, tapi kita tambah status gizi di sini. Status gizi dengan kode yang kita sudah tentukan ini. Kita sudah tentukan seperti ini. Ya. Ya, untuk status gizi Anda bisa lihat sendiri ya, di 17,67 itu dia masuk kurang dari 18,5 ya, kurang dari 18,5 berarti dia kita masuknya simbol 1.
Berikutnya orang kedua ini dia 22,89. India di 22,89 itu adalah 18 sampai 22,89. Berarti dia masuknya adalah normal 2 ya. Terus yang ini tidak ada angka di belakang koma ya. 17,8 ini dia masuknya juga di bawah ya. Terus lagi 22,94 ini 9 ya masih normal ya 2. 21,4 itu masih di normal di 2. 14 ini underweight. 17 ini juga underweight, Anda bisa lihat. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang pasti Anda bandingkan saja ya nilai IMT-nya terhadap status gizi ini. Terakhir mahasiswa sekalian adalah kita dengan data golongan darah. Golongan darah di golongan darah ini kode golongan darah kode Golda ya, kode Golda. Untuk golongan darah sendiri mahasiswa sekalian, kita sudah buat simbolnya. Golongan darah itu adalah 1O, 2A, 3B, 4AB. 4 AB. Lalu kita akan tulis saja, misalnya ini adalah AB, berarti dia simbolnya adalah 4. Ini juga adalah 4. B itu adalah 3 ya, 3O1, A2B3 ya. Untuk diketahui mahasiswa sekalian, 1 ini hanya merupakan kode ya, tidak menunjukkan urutan atau untuk beberapa seperti jenis kelamin itu hanya memberikan kode saja. Ini ya seperti itu. Sedangkan kalau untuk pekerja atau pendidikan tentunya ini merupakan suatu urutan. Mungkin itu yang dapat disampaikan terkait dengan coding ini. Jadi nanti tugas Anda adalah meneruskan membuat data yang Anda punya, tugas Anda ya, sebagai tugas 3 Anda atau tugas sekian Anda, nanti saya akan masukkan ke dalam Google Classroom. Dikerjakan hari ini sampai minggu depan dikumpulkan. Kalau ada yang ditanyakan silakan bisa langsung di kolom komentar saja yang ada di bawah, atau juga ya di bawah nanti kita akan jelaskan caranya. Sampai di sini rekaman kita, nanti akan Anda saksikan nanti akan kita kirimkan linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.